Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi tentang tablik. Apa sih tablik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdillah ibnu Umar, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ballighu anni walau ayah." Bukhari. Dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini ada kata-kata ballighu. Ini adalah fi'il amr ya. Asal kata dari kata-kata balagha. Artinya sampaikanlah. Dan dia akan berubah menjadi tabligh. Maka secara bahasa tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan. Di mana arti dari balagha ini adalah menyampaikan pesan atau memberitahukan pesan kepada orang lain. Ya. Maka secara maknawi tabligh itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas menyampaikan pesan dari seseorang ya kepada orang lain. Ya. Dan yang disampaikan itu adalah orang banyak, sehingga orang yang melakukan kegiatan tabligh ini disebut dengan muballigh. Nah ini ya, kita sering dengar nih kata-kata muballigh. Kemudian ada tabligh akbar. Jadi proses tablighnya itu dengan cara yang besar, biasanya pengajian. Nah isinya pengajian itu adalah tabligh. Banyak para ustadz kondang, ada Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Salim Afillah ya, dan banyak yang lain-lain gitu, ya. Nah secara istilah ya kita bisa memaknai tabligh ini bahwa tabligh ini yang pertama adalah menyampaikan ajaran Islam. Nah gitu ya. Jadi tabligh ini adalah menyampaikan ajaran Islam di mana sumber Islam itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Maka yang disampaikan dalam tabligh itu adalah kedua sumber dari agama Islam dan disampaikan kepada manusia. Nah ini ya. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Loh, kenapa di situ objeknya adalah seluruh manusia? Karena memang Islam itu diturunkan, ya, itu bukan cuman untuk sekelompok orang, bukan sekelompok orang Arab saja, tetapi untuk seluruh manusia. Itu aturan-aturan di dalam Islam itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Maka, ya, Islam itu tidak disampaikan kontennya ya, value-nya itu kepada seluruh manusia gitu ya, kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja atau bukan hanya untuk orang Arab tapi untuk seluruh manusia, karena Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad dengan membawa Islam ini ya, yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah untuk rahmat bagi semesta, artinya untuk seluruh manusia, artinya membawa kebahagiaan. Nah itu ya. Kemudian apa lagi ya, bahwa tabligh ini adalah salah satu bentuk daripada dakwah Islamiyah, tapi dia khusus dengan lisan, menyampaikan dengan lisan. Ini secara umum begitu ya, secara umum maknanya demikian. Meskipun bisa dimaknai juga bahwa tabligh ini tidak harus dengan lisan ya, bisa dengan tulisan, karena sama kontennya adalah menyampaikan gitu ya, kontennya adalah menyampaikan ini ya. Nah, ada beberapa ketentuan daripada tabligh. Yang pertama adalah tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, ya, lemah lembut, tidak kasar, tidak memaksa, apalagi sampai dan merusak. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kekerasan ketika beliau
menyampaikan konten Islam pada penduduk Mekah maupun kepada penduduk Madinah. Bahkan para sahabat dan para tabi'in, kemudian tabi'in dan para ulama salafus salih, mereka menyampaikan Islam itu dengan cara yang damai, ya, dengan cara yang damai. Kemudian gunakan bahasa yang dimengerti oleh jamaah, oleh orang lain. Artinya apa? Menggunakan bahasa mereka. Ya, Islam disampaikan dengan bahasa anak. Kalau objeknya adalah anak. Pada kaum milenial ya bahasanya milenial kayak gila-gila ini gitu ya. Kemudian dengan orang tua pun demikian. Jadi sesuai dengan bahasanya, ya, mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk membuat kesepakatan. Artinya apa? Ketika ada perbedaan pendapat, yang ditambahkan harus diskusi. Ya, gitu. Jadi Islam itu tidak mendahulukan perdebatan, tetapi mendahulukan diskusi dan musyawarah. Ini juga sesuai dengan Pancasila, gitu ya. Kemudian disampaikan dengan keikhlasan, sabar, jalan dari luas dan kondisi, muruna, fleksibel, sesuai dengan situasi dan karena Islam tidak bertentangan dengan situasi dan kondisi, tetapi semuanya yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu semua bisa dibicarakan, ya. Maka ada namanya fikih waqi, ya, fikih kekinian. Nah, ini kita juga harus belajar hal-hal yang seperti ini, ya, dan ini juga sudah ditunjukkan oleh para ulama-ulama terdahulu dan Rasulullah juga sudah mencontohkan. Kemudian dalam tabligh, ya, kita tidak boleh menghasut, menghina, memaki-maki, menjelek-jelekkan pembalik lain, kelompok lain, organisasi lain. Kita tidak boleh. Itu. Ya, karena Islam ini agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang penuh dengan kedamaian. Ya, kita tidak boleh untuk melakukan kerusakan, ya, keburukan terhadap orang lain, apalagi sesama muslim. Ya, Tabligh Akbar, Ustaz Abdul Somad, ya, beliau enak sekali ketika beliau berceramah, ya. Ada beberapa tata cara yang dilakukan saat tabligh. Yang pertama tentunya, ya, kita mengajak orang-orang terdekat kita terlebih dahulu dari keluarga kita, ya. Sampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan langit, ya, Al-Quran maupun Sunnah, meskipun satu ayat, berliani walau ayat, kepada orang-orang yang terdekat kita. Rasulullah juga mendakwahkan Islam itu kepada keluarganya yang terdekat, baru kemudian menyebar. Ya. Yang kedua, ya, mendekati pihak-pihak yang lebih jauh, teman, sahabat, tangga, dan semuanya itu menjadi objek, ya. Kemudian mengajak diri dan pihak lain untuk saling bekerja sama. Ya, ini jadi seorang muslim yang baik itu adalah menyampaikan kebenaran itu dalam rangka menyatukan, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kemudian bersama-sama membangun sebuah peradaban kebaikan, membangun bangsa dan negara, membangun masyarakat, lingkungannya, ya, sehingga menjadi lingkungan yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Jadi tujuannya itu, tabligh itu, ya. Ada hormat menghormati, saling menghargai, toleransi, ya, bisa bekerja sama, saling mendukung dan menolong. Ini Rasulullah juga melakukan demikian ketika beliau ada di Madinah. Ya, beliau menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan konten Islam dengan cara yang baik, santun. Beliau bermusyawarah, berdiskusi, membuat perjanjian dengan orang-orang
yang berbeda-beda agama di Madinah saat itu.